Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas partai super istimewa antara Adolf Anderssen melawan Leonel Kiesericki pada 21 Juni 1951 di London, Inggris. Kami persembahkan partai ini khusus untuk para penggemar serangan brutal penuh pengorbanan. Yang sangat menarik dari partai ini adalah skakmat dengan 3 perwira minor, sedangkan perwira lawan masih utuh di atas papan. Jadi Adolf Anderssen mengorbankan setengah lebih perwiranya termasuk menteri dan sepasang benteng. Seperti yang kita tahu, Karl Ernst Adolf Anderssen adalah master catur Jerman yang menjadi juara turnamen internasional tahun 1851 dan 1862. Dan namanya disejajarkan dengan para legenda abad 19 seperti Paul Morphy dan Wilhelm Steinitz. Saking istimewanya, partai ini mendapat label khusus yang mentereng dari dunia catur, yaitu The Immortal Game, yang terjemahan bebasnya adalah game yang abadi. Seberapa indah dan brutal partai ini? Ikuti sampai selesai, siapkan fokus dan mari kita mulai. Adolf Anderssen memegang buah putih dan Leonel Kiesericki memegang buah hitam. Adolf Anderssen memulai permainan dengan pion E4 dan hitam menjawab pion E5. Anderssen kemudian mendorong pion F4 atau King's Gambit dan gambit diterima oleh Leonel Kiesericki pion kali pion. Anderssen langsung bermain agresif dengan mengeluarkan gajah teraknya ke petak C4. Tentu saja arah serangan menuju pion F7. Jawaban dari Leonel Kiesericki juga agresif, yaitu mengambil tempo dengan menteri H4 skak. Raja Putih bergerak ke petak F1. Di sini hitam mempunyai keuntungan, yaitu Raja Putih tidak bisa lagi melakukan rokade. Dan di titik ini, sekilas hitam lebih baik. Hitam lalu pion B5 dan langsung diterima oleh Adolf Anderssen gajah kali pion. Leonel Kiesericki kemudian mengembangkan kuda ke petak F6. Putih kuda F3 menyerang menteri dan Leonel Kiesericki menyelamatkan menterinya ke petak H6. Adolf Anderssen pion D3, memberi pengawalan pada pion E4 sekaligus membuka jalur diagonal ini bagi gajah gelapnya. Jawaban hitam adalah kuda H5, demi tetap memberi penjagaan untuk pion F4 serta memberi ruang gerak yang lebih luas bagi menterinya. Putih lalu kuda F4 dengan ide yang terbaca adalah menduduki petak F5 di langkah-langkah selanjutnya. Langkah antisipasi dari Leonel Kiesericki adalah menteri ke G5, sekaligus memberi ancaman pada gajah di petak B5. Adolf Anderssen melanjutkan rencana, kuda ke F5. Hitam menjawab pion C6 mengancam gajah. Adolf Anderssen benar-benar bermain agresif dan penuh resiko dengan mendorong pion G4 menyerang kuda. Kuda hitam lari ke petak F6. Putih kemudian menggeser benteng ke petak G1. Ini artinya Adolf Anderssen dengan sengaja mengorbankan gajahnya. Pengorbanan perwira pertama pun diterima oleh hitam, pion kali gajah. Putih lalu mendorong pion H4 menyerang menteri. Pertandingan terlihat semakin mendebarkan dengan pertahanan putih yang sudah begitu terbuka. Menteri hitam bergeser ke petak G6 sebagai satu-satunya tempat penyelamatan. Sahabat-sahabat mungkin menduga ini saat yang tepat bagi gajah putih memukul pion. Tapi Adolf Anderssen tidak memilih itu dan terus mendorong pion ke H5 kembali menyerang menteri. Tentu saja menteri hitam kembali ke petak G5. Putih lalu memajukan menterinya ke petak F3. Kita lihat di posisi ini menteri hitam tak bisa bergerak dan ada potensi serangan dengan dorongan pion E5 mengancam kuda sambil menteri menyerang benteng. Leonel Kiesericki tentu saja membaca itu dan mengantisipasi dengan memundurkan kudanya ke petak G8. Ini juga sekaligus memberi tempat pelarian bagi menterinya. Baru kali inilah Adolf Anderssen gajah kali pion F4. Menteri hitam mundur ke F6 berbalik menyerang pion B2. Putih menutup alur serangan menteri dengan kuda C3. Hitam lalu mengeluarkan gajah gelap ke petak C5 menyerang benteng.
Adolf Anderssen berbalik menyerang dengan kuda D5 mengancam menteri. Seperti yang kita semua duga, Menteri Hitam memukul pion B2 sambil menyerang benteng. Tentu saja ini adalah ancaman serius. Pion penting di sayap menteri telah melayang dan pertahanan putih di sayap raja terlihat begitu mengkhawatirkan. Tapi tunggu dulu, karena ini adalah seorang Adolf Anderssen yang legendaris. Dia mengambil langkah mengejutkan. Bukannya menyelamatkan benteng, melainkan menggeser gajah D6 menantang pertukaran. Lionel Kieseritzky memberi jawaban yang memang terlihat paling rasional, yaitu gajah kali benteng G1. Sahabat-sahabat bisa menduga putih akan memilih salah satu dari raja memukul gajah atau menyelamatkan benteng. Tapi, kedua pilihan itu ternyata tidak diambil oleh putih, karena Adolf Anderssen justru mendorong pion E5. Hitam memanfaatkan situasi yang sekilas terlihat begitu menguntungkan baginya, yaitu menteri kali benteng skak. Raja putih bergeser ke petak E2. Hitam lalu mengeluarkan kuda ke petak A6. Tentu saja tujuannya adalah mengawal petak C7 dari pendudukan kuda putih. Kita sampai di segmen kuis. Dalam posisi ini, apa langkah terbaik dan mematikan yang akan diambil Adolf Anderssen? Yang jelas, langkah ini dan rangkaian langkah selanjutnya membuat hitam benar-benar tak berkutik. Kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang jawabannya benar. Adolf Anderssen melancarkan serangan dari sayap satunya, yaitu kuda kali pion G7 skak. Raja hitam hanya punya satu petak yang bisa dipilih, yaitu D8. Putih terus memborbardir dengan pengorbanan yang lebih mewah, yaitu menteri ke F6 skak. Lionel Kieseritzky tidak punya pilihan selain memukul menteri dengan kuda. Dan ini artinya Adolf Anderssen juga dengan penuh kesadaran mengorbankan menterinya. Dan kami yakin sahabat-sahabat semua tahu apa langkah penutup dari sang master Jerman Adolf Anderssen untuk pertunjukan indah ini, yaitu dengan gajah E7, dan itu adalah skakmat. Wow, benar-benar rangkaian langkah yang begitu istimewa. Kalau sahabat-sahabat perhatikan, Adolf Anderssen telah mengorbankan lebih dari setengah perwiranya, termasuk menteri, sepasang benteng, dan gajah petak terang. Sementara itu, di atas papan semua perwira milik Lionel Kieseritzky masih tegak berdiri. Meski demikian, tak ada satupun perwira hitam yang bisa memberi pengawalan bagi pertahanan sampai sang raja meninggal sendirian. Benar-benar partai luar biasa dengan serangan brutal dan terukur dari legenda catur abad 19 Adolf Anderssen. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.